Jadi sebelum itu Ibu akan memutar video, jadi silakan Anda simak dengan baik-baik ya. Keanekaragaman hayati merupakan hal yang penting bagi kita. Keanekaragaman hayati berperan sebagai indikator dari sistem ekologi dan sarana untuk mengetahui adanya perkembangan spesies. Keanekaragaman hayati juga mencakup kekayaan spesies dan kompleksitas ekosistem sehingga dapat mempengaruhi komunitas organisme, perkembangan dan stabilitas ekosistem. Indonesia dikenal oleh Pusat Akademia sebagai salah satu negara mega university. Sebutan ini didukung oleh keadaan alam Indonesia dengan nilai tropis yang menjadi habitat yang cocok bagi hidup flora dan fauna. Hal ini menjadikan keanekaragaman hayati atau biodiversitas di Indonesia menjadi terhitung sangat tinggi. Berdasarkan geografis, Indonesia terletak di antara 6 derajat bintang utara sampai 11 derajat bintang selatan. Artinya, Indonesia berada di daerah tropis. Daerah tropis memiliki ciri khas di mana suhu rata-rata antara 26 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Dengan curah hujan yang cukup tinggi yaitu 700 sampai 7000 mm per tahun dan memiliki tanah yang cukup subur karena pelampukan batuan hidup cukup cepat terjadi. Indonesia juga terletak di antara dua area hubungan udara yaitu sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Berdasarkan hal ini, Indonesia sering sekali disebut sebagai negara Ring of Fire. Banyaknya gunung api yang ada di Indonesia menyebabkan tanah yang ada menjadi subur, terutama di Pulau Jawa dan Sumatera. Keadaan abiyotik yang sangat bervariasi ini membuat Indonesia kaya akan jenis flora dan fauna. Indonesia memiliki 10% jenis tanaman, 100 spesies tanaman yang dapat ditemui, 16% spesies herpetofauna, 12% spesies tanaman hidup, dan 17% spesies burung di dunia. Sejumlah spesies burung bersifat endemik, yang artinya spesies tersebut hanya ada di Indonesia dan tidak ditemukan di daerah di seluruh dunia. Contoh flora dan fauna endemik di Indonesia antara lain burung jenderal singkito, burung malin di Sulawesi, burung di Taman Nasional Anor di Sulawesi, Rafflesia yang tersebar di Pulau Sumatera. Nah, jadi itu tadi penampilan video yang sudah kita tunjukkan. Nah, bagaimana pendapat Anda terkait video yang ada di depan? Siapa yang mau memberikan saran? Ya kan? Bagaimana kan videonya? Oke, bagus. Nah, jadi di sini setelah kita melihat video tadi, bahwa dari Sabang sampai Merauke, keanekaragaman hayati kita sangat begitu beragam. Nah, jadi di sini Ibu ada satu pertanyaan
Jadi Anda nanti bisa mengidentifikasi wilayah persebaran flora dan fauna. Ya, kita fokusnya di Indonesia. Lalu nanti Anda bisa menjelaskan ciri khas flora dan fauna tersebut. Nah, sementara yang Ibu harapkan dari pembelajaran kali ini adalah mampu menyebutkan contoh flora dan fauna di Indonesia. Nah, jadi sekarang Ibu akan menjelaskan materi lewat PPT ya. Nah, jadi sebelum itu Anda coba buka bukunya, siapkan alat tulisnya masing-masing. Jadi nanti penyampaian dari Ibu di depan, catat poin penting-pentingnya ya, yang ada di depan yang Ibu jelaskan. Nah, jadi sekarang Ananda, di sini kita akan belajar persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, dari video tadi itu sudah ada sedikit gambaran mengenai contoh-contoh flora dan fauna di Indonesia. Nah di sini aku akan sedikit menjelaskan kenapa terjadi keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Apa saja Bu faktor-faktornya? Nah, yang pertama tadi ada dia pergerakan lempeng. Lempeng itu tahu apa? Ada yang tahu? Lempeng. Jadi lempeng itu dia adalah akibat hasil proses apa? Tektonik. Nah, jadi dia ada dua lempeng. Nah, di video tadi kan sudah ada misalnya dia menampilkan ada gunung meletus. Ya, gunung meletus. Nah, ini mau kasih tahu jadi di Sumatera Barat contoh gunung berapi apa aja? Gunung apa? Gunung Merapi. Selain Gunung Merapi, gunung apa lagi ada di Sumbar? Kerinci, dia di perbatasan Sumbar dan Jambi. Nah, kemudian ada perbedaan iklim. Jadi Ananda, perbedaan iklim juga mempengaruhi terkait dengan temperatur udara, curah hujan dan kelembapan. Nah, Ibu mau tanya, akhir-akhir ini kita sering mengalami musim hujan atau musim kemarau? Hujan. Oke, intensitasnya tinggi atau sedang? Tinggi. Ada yang rumahnya kena banjir dalam beberapa minggu ini?
hutan gambut. Hutan gambut ini biasa di daerah mana dia? Pak, hidup. Hutan gambut. Hutan gambut. Mana? Oke, Kalimantan benar. Terus ini apa nih? Sungai ya. Berarti dia hutan gambut ini lebih banyak dia tumbuh di daerah rawa-rawa. Kalimantan, hutannya sekarang masih terbesar kan di Kalimantan? Oke. Terus itu lanjut. Nah, ini dia untuk flora di Jawa dan Kalimantan. Nah, jadi tadi di video sudah ada penjelasan tentang hujan tropis. Nah, Bu, bagaimana perbedaan antara empat ini, Bu? Bagaimana kita bisa membedakannya? Nah, jadi gini Anda, kalau hutan hujan tropis, dia hutan yang sangat lebat. Jadi kebanyakan kita temui misalnya di Pulau Sumatera ataupun di Kalimantan. Nah, kalau hutan musim itu bukan di daerah Indonesia, bukan di daerah Khatulistiwa, ya. Jadi hutan musim ini di mana, Bu? Dia di daerah yang memiliki 4 musim. Siapa yang bisa menyebutkan 4 musim itu? Terus apa aja? Yang pertama? Oke, yang musim kemarau masuk. Lagi? Hujan. Yang lain musim apa? Kalau yang di Jepang, kalau bukan sakura bergura, yang musim gugur. Musim apa lagi? Musim kalau misalnya di daerah kutub, dia membeku. Musim apa dia? Oke, musim dingin. Nah, itu dia bukan musim tropis, dia ada musim, ya. Nah, kalau hutan bakau itu gimana, Bu? Jadi hutan bakau itu sama dia dengan daerah gambut tadi, ya, daerah gambut. Terus savana ya. Jadi savana itu dia daerah padang rumput yang luas, padang rumput. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Paham? Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah contohnya, itu pohon dan buah apa tuh? Buah tenggaring. Pernah makan? Pernah? Itu pohon ulin. Pernah lihat? Enggak? Pernah juga. Di mana? Di hutan. Ubaya. Oke. Ini ada pohon dan buah kasturi. Pernah makan buah kasturi? Pernah. Gimana rasanya? Nah, oke. Oke, lanjut ya. Jadi ini kita masuk lagi ke fauna Indonesia Barat. Ya, Indonesia Barat ya. Oke, sebelum itu ada yang belum bisa tebak ini gambar hewan apa? Aldi. Jangan bercanda. Aldi. Apa nih? Jenis tikus. Enggak. Itu apa tuh? Orang hutan atau apa tuh? Ya, jenis orang hutan ya. Nah, jadi kalau dia di Indonesia bagian barat itu masuk dia Sumatera, Jawa dan Kalimantan, ya. Apa aja, Bu, ciri hewan kita? Itu hewan basah menyusui. Contohnya harimau, gajah, badak. Oke, jenis primata ada orangutan, ya. Orangutan sejenis orangutan, kera. Terus ada burung hantu, elang. Udah pernah lihat burung hantu? Burung elang? Burung jalak? Berak? Pernah juga. Semua pernah ya. Tapi kalian sangat sangat mudah berinteraksi ya dengan anak ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini coba Anda perhatikan. Ini tadi bagian-bagian dari fauna Indonesia Barat. Kalau ini di daerah mana dia? Pulau mana dia? Coba lihat di petanya ini kan pulaunya. Gambar peta mana nih? Ini dia di mana nih? Ya, Sumatera bagian mana? Oke. Terus ini harimau. Dia di mana dia posisinya? Dia masuk Pulau Sumatera nih. Di Batam. Bengkulu. Gimana dia harimau tuh? Harimau Sumatera. Di Padang. Oke. Ini apa namanya nih? Aldi. Aldi, Bu. Aldi.
Ih, serius. Serius, Bo. Ini apa nih? Aldi. Dia masih di Pulau Sumatera kan? Nah, terus kita masuk ke Pulau Jawa, ini ada apa? Ada. Ya, Jawa. Terus di Kalimantan itu ada orangutan. Nah, itu sejenis apa tuh? Kerbau bertanduk ya? Ya, itu. Ya, kerbau bertanduk. Terus ada gajah. Gajah dia di Kalimantan juga. Oke, kita lanjut. Nah, ini flora dan fauna Australis. Kalau di Australis itu dia yang ke arah ke timur, ya. Lanjut. Nah, ini jenisnya pohon matoa. Pernah lihat? Baik. Nah, sagu. Pernah makan sagu? Kenari. Ada yang kenal kenari? Ya. Nimpa. Nah. Ya. Nah, leker ada nggak? Pohon apa nih? Berbau. Nah. Tahu. Ya. Oke, kita masuk ke Indonesia Timur ya. Indonesia Timur terkenal dengan dia cendrawasih kasuari. Ya. Itu dia ciri khas Indonesia Timur. Nah, coba Anda perhatikan. Jadi udah ada di posisi di antara peta. Ini adalah jenis-jenis fauna yang ada di Indonesia bagian timur. Oke. Kita lanjut. Nah, ini di bagian peralihan. Peralihan itu ada dia di daerah Sulawesi, Maluku, Sumba. Ini dinamakan peralihan. Ya. Berarti ini adalah jenis yang ketiga ya. Yang pertama Asiatis, yang kedua Australis, yang ketiga peralihan. Oke. Next. Oke, ini cirinya bisa Anda lihat. Ini masih terkait dengan iklim, terus adanya percampuran fauna di dua wilayah tersebut. Nah, ini sejenis pepohonan ya, pepohonan. Nah, ini contoh fauna. Ini ada yang kenal? Ini komodo, bukan kodomo ya, komodo ya, komodo. Terus, jadi ini adalah hewan-hewan khas yang ada di peralihan. Jadi beda sedikit dengan daerah barat dan timur. Oke, ini klasifikasian iklim. Nah, jadi di sini Ananda ada beberapa hal terkait kerusakan flora dan fauna. Yang pertama, Ananda bisa lihat ada pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat. Kemudian spesies dan ekosistem yang terburuk. Kemudian ada dari perdagangan global dan kegagalan terhadap penjagaan lestari lingkungan. Nah, ini untuk menjaganya. Nah, ini Ibu sedikit kenalkan cagar alam di Indonesia ya. Jadi kalau misalnya nanti Anda mau melihat hewan dan tumbuhan yang dilindungi, ini ada beberapa di cagar alam ini ya. Udah ada yang pernah ke sini di antara 1 sampai 5? Nah. Belum ya. Jadi semoga nanti kalian bisa ke sini berkunjung ya untuk melihat hewan dan tumbuhan itu. Oke. Nah, ini suaka marga satwa ya di Indonesia. Kalau suaka marga satwa itu adalah beberapa satwa liar yang dilindungi. Oke. Nah, berarti pembahasan materi di buku penjelasan mengenai persebaran flora dan fauna sudah selesai. Nah, sampai di sini ada Ananda yang mau bertanya? Ada? Enggak? Ada Pak Kamil yang menjelaskan? Coba ulangi lagi berapa jenis tadi pembagian wilayah flora dan fauna. Berapa tadi? Berapa? 3 ya. Nah, yang pertama apa? Asiatis. Kedua Australia. Oke, yang ketiga peralihan. Oke, good job ya. Nah, jadi Ibu anggap Ananda sudah paham ya dalam materi tersebut. Nah, jadi sekarang Anda kegiatan kita adalah mengerjakan LKPD. Jadi Ibu sudah membagikan per kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, jadi Ibu akan membagikan tugas kalian. Jadi per kelompok itu berbeda, ya. Ibu kasih waktu 10 menit
Ini untuk kelompok 2. Nah, ini untuk kelompok 3. Oke, sekarang waktunya diskusi. Silahkan kerjakan bersama temannya. Ada yang disuruh mewarnai kan? Oke, yang dibaca pertanyaan, jawabannya sini. Oke, silakan berdiskusi. Kalau ada yang kurang paham, tanyakan ke ibu. Oke. Ada kendala? Tidak. Oke, silakan diwarnai. Aldi, lihat diwarnai Aldi, petanya Aldi. Jangan sembarangan lihat apa yang disuruh itu warna apa. Warnai. Silakan aja. Waktu kita tinggal 5 menit lagi. Oke. Nah, berarti waktu diskusi sudah habis. Jadi, Ibu akan suruh Ananda masing-masing kelompok tampil ke depan presentasi. Kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan maju kelompok 1. Baik, salam dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba geser ke sini. Oke, jangan rapat. Soal pertama, mengapa flora dan fauna Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah? Karena wilayah Indonesia dipengaruhi oleh 2 benua desa atau Asia dan Australia, serta posisi geografisnya yang diatur oleh garis Wallace dan Weber. Kondisi ini disebabkan perbedaan karakteristik flora dan fauna di setiap wilayah, yaitu pertama wilayah barat atau Asiatis, itu dipengaruhi fauna dan flora di Asia. 2. Wilayah tengah atau peralihan, merupakan zona campuran dari kebudayaan. 3. Wilayah timur atau Australia,
itu dipengaruhi fauna dan flora di Australia. Soal nomor 2. Sebutkan dampak flora dan fauna di Indonesia yang beragam pada bidang ekonomi dan pariwisata Indonesia. Minimal 2 dampak. Pertama, ekonomi. Hasil hutan atau kayu, rotan, rempah, dan tanaman obat menjadi sumber pendapat nasional dan bahan industri. 2. Pariwisata. Keanekaragaman satwa endemik seperti komodo dan cendrawasih menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. 3. Konservasi. Mendorong pengembangan taman nasional dan kawasan wisata alam. Soal nomor 3. Jelaskan ciri-ciri fauna tipe Asiatis, Peralihan, dan Australis serta berikan contohnya. Pertama, fauna tipe Asiatis. Terdapat mamalia dasar dan hewan hutan tropis. Jenis hewan mirip Asia. Contohnya harimau Sumatera, gajah, badak bercula 1, orangutan, dan tapir. 2. Fauna tipe Peralihan. Berpaduan fauna Asiatis dan Australia. Banyak spesies endemik yang hanya di Indonesia. Contohnya komodo, anoa, babi rusa, tus-tus, burung maleo. 3. Fauna tipe Australis. Didominasi hewan berkantung dan burung berwarna indah. Fauna mirip dengan Australia. Contohnya kasuari, cendrawasih, penguru pohon, waladia. Soal nomor 4. Jelaskan ciri-ciri flora tipe Indo-Malayan dan Indo-Australian beserta contoh floranya. Pertama, flora Indo-Malayan seperti atau wilayah barat. Hutan hujan tropis lebat dan berdaun lebar. Banyak pohon tinggi dan tanaman keras. Contohnya meranti, jati, mahoni, rotan, durian. 2. Flora Indo-Australian atau wilayah timur. Didominasi padang rumput, semak belukar, dan hutan sagu. Tumbuhan di daerah kering dan panas. Contohnya matoa, sagu. Soal nomor 5. Sebutkan fungsi dari garis Wallacea dan garis Weber. Garis Wallacea membatasi wilayah fauna Asiatis dan Peralihan atau antara Kalimantan dan Sulawesi dan Bali dan Lombok. Garis Weber membatasi wilayah fauna Peralihan dan Australia atau antara Maluku sampai Papua. Fungsi keduanya adalah menunjukkan perbedaan baris persebaran fauna di Indonesia berdasarkan pengaruh benua Asia dan Australia. Itu aja yang bisa saya jawab. Baik, sebelum kami tutup, pertanyaan dan bertanya. Baik, saya dari perwakilan kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan. Jika terjadi perubahan iklim ekstrem di Indonesia seperti peningkatan suhu dan penurunan hujan, bagaimana dampaknya terhadap
dan seperti sagu bisa berpindah ke daerah dengan kelembapan yang lebih tinggi. Dampak jangka panjangnya, perubahan zonasi ekosistem, migrasi satwa, bahkan hilangnya spesies endemik tertentu. Kesimpulannya, perubahan iklim dapat menggeser batas persebaran flora dan fauna di Indonesia dan menuntut adanya upaya konservasi serta adaptasi ekosistem. Data, mana-mana jawab kami. Ya, betul sekali. Sudah cepat jawabannya. Sudah tepat sekali. Sudah cepat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi sudah nomor 1 menampilkan ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk penampilan kelompok 2. Silakan. Silakan kelompok 2 maju. Coba bisa ke sini lagi ya, Nanda. Oke, barisnya kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh saudari ini. Dan saudari silakan. Satu, jenis-jenis flora tersebar di Indonesia. Pertama, wilayah barat Asiatis, jenis flora meranti, jati, mohoni, kamper, rotan, durian. Jenis wilayah tengah peralihan, jenis flora cendana, eboni, kayu udin. Wilayah timur Salis, jenis flora sagu, matoa. Nomor 2, pewarnaan peta persebaran fauna di Indonesia. Yang pertama, warna biru, fauna Asiatis, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali. Kedua, kuning, fauna peralihan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku bagian barat. 3, hijau, fauna Australia, Papua, Kepulauan Aru. Keempat, hitam, garis pembatasan, garis di antara Bali, Lombok, dan Kalimantan, Sulawesi, garis lebar di antara Maluku dan Papua. Nomor 3, wilayah persebaran fauna dan karakteristiknya. Kelompok fauna Asiatis, wilayah persebarannya Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali. Karakteristik atau contoh, mamalia besar seperti harimau, gajah, badak, tapir, dan primata, orang hutan, siamang. Kelompok fauna peralihan, wilayah persebarannya Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku bagian barat. Karakteristik berbagai jenis Asiatis dan Australis, banyak endemik seperti komodo, anoa, babirusa, puskus, dan burung adeo. Kelompok fauna Australis, wilayah persebarannya Papua dan Kepulauan Aru. Karakteristik fauna khas Australia seperti kasuari, cendrawasih, kanguru, pohon, walabi, dan beruang bergantung. Baik, itu yang bisa kami jelaskan. Sebelum pada tutup, apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Silakan. Apa manfaat melalui persebaran flora dan fauna di Indonesia bagi kelestarian kenegaraan hayati? Manfaatnya memahami flora dan fauna di penduduk kita. 1, mengetahui karakteristik tiap wilayah sehingga dapat menentukan upaya konservasi yang tepat. Dan mencegah kepunahan spesies endemik seperti komodo di Nusa Tenggara dan
tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Pertama, wilayah di barat, ciri umum yang pertama mirip dengan Asia, yang kedua hutan hujan tropis lebat curah hujan tinggi, yang ketiga tanah subur dan vegetasi rapat. Dan contoh flora yang di wilayah barat, yang pertama meranti, jati, mahoni, kamper, rotan, durian. Contoh fauna yang wilayah barat, yang pertama harimau Sumatera, gajah Sumatera, badak bercula satu, tapir, orang hutan, dan siamang. Yang kedua wilayah tengah, yang ciri umumnya pertama campuran flora dan fauna asiatis serta australis. Yang kedua curah hujan sedang. Yang ketiga banyak spesies endemik. Yang ketiga contoh flora yang di wilayah tengah, yang pertama cendana dalam kurung Nusa Tenggara Timur atau NTB. Yang kedua ebosi dalam kurung Sulawesi. Ketiga kayu ulin. Yang ketiga contoh fauna yang wilayah tengah, yang pertama komodo, anoa, babi rusa, burung maleo, dan terakhir tuskur. Dan yang ketiga wilayah timur, dalam ciri umum mirip dengan Australia. Kedua banyak padang, rumput dan sabana. Yang ketiga hewan berkantung dan burung berwarna indah. Dan contoh flora di wilayah timur, sagu, matoa, eucalyptus. Dan contoh fauna wilayah timur, yang pertama kanguru pohon, kedua kasuari, ketiga cendrawasih, dan terakhir walabi. Garis walet memisahkan wilayah Asiatis dan peralihan dalam kurung antara Kalimantan, Sulawesi, dan Bali serta Lombok. Garis waber memisahkan wilayah peralihan dan Australia dalam kurung antara Maluku atau Papua. Setelah apakah ada kelompok lain yang menanyakan hasil presentasi kami? Baik, silakan. Mengapa jenis flora dan fauna di wilayah Indonesia bagian barat berbeda dengan yang ada di wilayah timur? Terjadi karena pengaruh dua benua besar, yaitu Asia dan Australia, serta adanya garis Wallace dan Waber yang menjadi batas alami persebaran hewan dan tumbuhan. Akibatnya wilayah barat lebih mirip dengan Asia, contohnya harimau, gajah, dan meranti. Sedangkan wilayah timur lebih mirip dengan Australia, contohnya kasuari, cendrawasih, dan eucalyptus. Sekian presentasi kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat duduk, berikan aplaus. Nah, jadi Ibu mengucapkan terima kasih untuk kelompok 1, 2, dan 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya pada pertemuan kali ini. Nah, luar biasa sekali ya tadi Ibu lihat penampilan dari masing-masing kelompok. Nah, jadi persebaran flora dan fauna di Indonesia itu sangat beragam sekali ya Anda. Nah, jadi sekarang sebelum Ibu menutup pembelajaran, kita mulai ice breathing dulu. Gimana? Setuju? Setuju. Jadi peraturan ice breathing. Public speaking means penguas macamnya.